Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al-alim al-ulama ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustadz Mulyatin lan sedaya para jamaah Masjid Al Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik lan mbak yu sedaya ingkang sami rawuh, mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat. Dan insya Allah niki bebarengan kalih memasuki bulan yang mulia ya. Ugi dipertemukan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi, dipertemukan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan digunakan sebagai petunjuk umat yang paling mulia, yaitu umat Muhammad, yang di dalamnya termasuk kula lan panjenengan. Alhamdulillah. Semoga dengan kemuliaan-kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kembali di yaumul mahsyar, kula lan panjenengan dipertemukan dalam keadaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-75. Laras nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan fima yasha'u. Oh, Allah yang atas ya, ulangi. Allahu yastafi
minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Nah, niki sebelum saya lanjut, ini nanti pas waktunya tanya jawab niku nek fandom dawa dugi angka pinten? 7 nggih. Ya, makanya nek fandom dawa sampai angka 7 maka berarti saya buka interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Allahu utawi Gusti Allah iku yastofi milih sapa Allah minal malaikati saking pira-pira malaikat rusulan ing pira-pira utusan wa minan nasilan saking manusa innallaha sak temene utawi Gusti Allah iku samiun zat kang maha midanget basirun tur zat kang maha miharsa. Bagaimana penjelasan tafsir dari ayat surah Al-Had ayat ke-75? Nah, ini kita harus mengikuti bagaimana ulama menafsirkan ayat tersebut. Jadi kalau sebagai orang awam kita menafsirinya dengan tanpa ilmu, maka nanti akan menuai kesulitan atau kebingungan. Oleh karena itu kita menggunakan referensi pendapat para ulama bagaimana menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an. Yukhbiru ta'ala annahu yahtaru minal malaikati rusulan fi ma yasha'u min syar'ihi wa qudrihi wa minan nas li iblaghi risalati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ungkapan bahwasannya Allah memilih dari golongan malaikat salah satu di antara para malaikat terpilih sebagai utusan, dan juga dari manusia juga ada yang dipilih sebagai utusan. Akan tapi mempunyai perbedaan. Ibarat pegawai itu job description-nya berbeda. Nek malaikat itu menyampaikan wahyu ya dari Allah kepada nabi dan rasul. Lah kemudian nanti tugas para nabi dan rasul menyampaikannya kepada umatnya. Jadi ibarat orang kerja itu wis ana SOP ini, ora amu-amuan, profesional. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyukai kepada hambanya yang bekerja apapun secara profesional. Lah kriteria bekerja secara profesional apa? Ya bekerja sesuai fan ilmu tersebut. Jadi sing dikerjakan bidang apa? Nek yang dikerjakan ini adalah bidang pertukangan, ya secara profesionalnya menggunakan ilmu arsitek, orang gue PDW. Begitu juga di bidang mengolah tanah,
Profesionalismenya bagaimana? Yang menggunakan ilmu yang berhubungan dengan pertanian. Nah, maka ada ungkapan wa kullu ma bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apapun amal, okay? Amal itu berarti kan umum. Ya macul, ya nukang, lebih utama ke ibadah pastinya. Nek dikerjakan tanpa ilmu, maka tidak akan diterima. Artinya apa? Akan rancau. Wa minan nasri iblaghi risalati innallaha sami'un basir. Ai sami'un li aqwali ibadihi basirun bihim alimun bimma yastahiqqu dzalika minhum. Maksudipun innallaha sami'un basir niku Allah Subhanahu wa taala niki midhanget nggih, mendengar apa yang menjadi ucapan perkataan dari hamba-hambanya dan juga melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yastahiqu dengan senyata-nyatanya. Senyata-nyatanya itu maksudnya sejelas-jelasnya. Ora koyok nek jenengan nelpon sing sinyale putus-putus nggih. Jadi nek gak jelas, tidak seperti itu. Jernih ya. Tangkapannya itu jernih. Jadi apapun yang kulolan panjenengan katakan di saat sepi, ya, grundel atau di saat ramai, itu Allah mendengar dan juga menyaksikan. Nah, ungkapan kalimat seperti ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran. Apa pelajarannya? Kulolan panjenengan iki harus kudu ngati-hati. Jadi setiti ngati-hati. Karena kita harus menyadari betul bahwa apapun yang kita lakukan Allah menyaksikan. Apapun yang kita ucapkan Allah mendengar. Contoh mawon ngeten. Nggih. Wong kerja lah niki. Nek lagi diawasi mandore atau diawasi apa bose, pasti kalau merasa ada pengawasan, akhirnya bagaimana? Kerjanya sungguh-sungguh, temenanan nggih. Kulolan panjenengan iki diawasi terus 24 jam. Kok bisa-bisane ora temenanan iki ndak kebangetan nggih. Kalah karo wong kerja berarti. Lah wong kerja niku nek dipantau ngoten niku kerjane temenanan. Ibaratnya apa ambekan oleh dinteni sik dipending sik ambekane. Nah, begitulah. Jadi ibrohnya itu seperti itu. Kita mengetahui innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah melihat. Maka tentu tuntutannya kula lan panjenengan kudune ngati-hati. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Nah. Karena sifatnya manusia niku sering lali, sering dablek dan kadang-kadang ngelali ya. Ngelali niku nek cara bahasane wong Jawa niku ngedengi, itu ora genah. Padahal sing mesti genah. Dalam ayat yang lain ditafsirkan dengan ayat yang lain, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah niku maha mengetahui hal sing ghaib, maka tidak ada yang bisa nampak melihat barang-barang yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu atau seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita sering napa niku mendefinisikan kahin. Kahin niku apa? Dukun nggih. Oh, aku ora dukun. Saya bukan paranormal. Maka harus ada definisi. Definisi kahin niku berkaitan tentang ayat ini. Pokoknya sapa wae, sapa sinten nek ngaku-ngaku iso ngerti nggih hal sing gaib ya iku jenenge kahin nggih. Nah, konsekuensinya napa? Siapa yang mendatangi orang yang seperti itu nggih, ngaku-ngaku bisa melihat hal yang gaib, ya maka dia harus rela 40 hari nggih. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena dia itu mengehaki hak Allah. Kan itu haknya Allah. Jelas
alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Nembe murid mawon niku nek nglinggahi panggonane Pak Guru niku wis ra sopan. Nggih napa nggih? Nggih, makane di dalam napa niku kebiasaan santri niku napa panggenan sing nate diyayaki kalih gurune niku mboten wantun. Mboten wantun nglinggahi karena suul adab. Lah penggawean ngeten niki sing ngerti perkara gaib niku namung pangeran. Lho kok kowe kok ngaku-ngaku? Kowe sapa? Nah, itu makanya konsekuensinya luar biasa. Nah, dalam perkara gaib ini nggih, khususnya kita berbicara masalah jin sebagaimana dalam surah jin itu nggih. Jin itu kan salah satu doanya jin yang dikabulkan oleh Allah. Dia kepengin iso ngerti manusa dan manusa ora iso ngerti ndekne. Itu dikabulkan oleh Allah. Maka nek ana wong sing ngaku-ngaku iso ngerti jin, ya antara satu antara tiga antara dua ya. Pertama, dia niku orang-orang indigo. Orang indigo niku wong sing di dalamnya dirasuki jin itu sendiri. Wong itu niku malah rekoso nggih, karena dia itu selalu linglung, selalu tertekan. Karena menjadi kebiasaan jin itu tidak pernah sendirian ya. Ora kaya manusa ya. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu kullu jam'in mu'anasin. Saben-saben sing jamak niku mu'anas. Jamak niku lebih dari satu. Itu ucapane santri. Cara kasarane nek wani senggel kullu jam'i mu'anasin. Nek kroyokan wong wedok kowe ya. Bahasane ngoten. Nek jin niku mboten wonten, mesti diange itu mesti tidak berani satu. Ketika merasuki dalam manusia niku mesti dia itu ngebon. Balane berah maksudnya. Ada 3, ada 4 dan bahkan ada kadang-kadang ada ratusan. Begitu. Nek manusa mboten, manusa kadang-kadang nek kadon kentul ngalahno jin, dhewean lawani. Nek jin tidak. Maka orang yang di dalam dirinya ada jin itu kan orang-orang indigo. Karena hanya jin yang mampu melihat jin. Justru orang sing ngeten iki malah bukannya bangga, kudune diobati nggih. Diobati karena dia tertekan nggih. Kehidupannya tertekan, bahkan kadang-kadang bisa depresi dan lain sebagainya. Terus yang kedua napa? Ya pendusta, ya pembohong. Hapus-hapus, orang ngerti, ngaku-ngakune ngerti. Nah itu. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Ikhtalafa al-a'immatu rahimahumullah fi hadhihi sajdah as-saniyah min suratil hajj. Ulama Al-Qur'an ini berbeda pendapat. Ikhtalafan itu berbeda pendapat mengenai posisi sajdah. Ya, posisi sajdah itu ayat-ayat yang mengandung disunahkan untuk melakukan apa? Sujud tilawah. Ada ulama yang mengatakan la'allakum tuflihun ini bukan termasuk sajdah, maksudnya ingatan. Tapi juga ada yang mengatakan ini termasuk sajdah. Alasannya apa? Ya, alasannya niki. Ala qaulaini waqad qadimna indal ula ya. Pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sajdah di dalam surah Al-Hajj itu terdapat 2 posisi sajdah. Itu hadis anin Nabi ini yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amr anin Nabi. Fudhilat suratul hajji bisajdataini faman lam yasjudhuma fala yaqra'uhuma. Artinya gitu. Surah Al-Hajj ini mendapat keutamaan karena di dalamnya ada 2 sajdah. Ya. Ini berarti memperkuat bahwa ada 2 sajdah termasuk la'allakum tuflihun. Faman lam yasjudhuma fala yaqra'uhuma, barang siapa yang tidak melakukan sujud tilawah ketika membaca 2 ayat sajdah tersebut, maka dia tidak dianggap membaca surah Al-Hajj. Ini keutamaan ya, salah satu yang menguatkan bahwa di dalam surah Al-Hajj itu ada 2 posisi sajdah
yaitu yang diantaranya yang terdapat di ayat ke-77 ya. Nah, sujud sahwi ini kan sunnah ya. Jadi nek iso ya dilakoni, dene ra iso ya ora apa-apa begitu. Tapi juga ada di dalam nanti pelaksanaannya itu ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat dari Al-Ghazali ya. Meskipun bersandar dari hadis yang dhaif ya. Beliau mengatakan bahwa sujud tilawah bisa diganti dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu Al-Ghazali. Tapi kalau Imam Syafi'i ini ya tidak, sunnahnya ya sujud tilawah. Al-Ghazali itu termasuk ashabus Syafi'i atau murid-murid Imam Syafi'i yang ke generasi keberapa kalau supe. Tapi beliau itu termasuk pendapatnya banyak digunakan di kalangan Syafi'iyah. Nah, termasuk masyhur itu terkenal tadi. Wa qauluhu, lanjutnya, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Wajahidu lan becik padha jihad berjuang sira kabeh fillahi ing dalem dalane Allah haqqa jihadihi kelawan sak bener-benere jihad. Penjelasan Ibnu Katsir bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Jihadlah sing dimaksud jihad haqqa jihad niku ya berjuang dengan hartamu, berjuang dengan lisanmu dan bahkan dengan nyawamu. Nah, itu penafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu kan macamnya banyak ya. Jika kita berbicara kepada masa-masa yang lalu ya, tentu ya dengan berekspansi ya, dengan sebagaimana dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ottoman dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam konteks sekarang ya, konteks sekarang niku kan nopo ya. Saat ini kalau kula mau mempelajari saat ini itu konten-konten atau dakwah yang lebih diterima oleh masyarakat saat ini itu lebih cenderung sing melo, sing alus maksudnya begitu. Jadi ketika kita terlalu keras dalam memberikan statement, keras dalam berpendapat, ini cenderung dihindari. Dan tren ini terbaca ketika wingi ya, Pilpres 2019 itu ya. Rata-rata para pemimpin yang dicinta, yang dipilih oleh rakyat itu orang-orang sing melo tadi. Artinya orang-orang sing lembut, sing halus begitu. Nah, itu bisa berubah setiap waktunya menyesuaikan kondisi. Mungkin zaman-zaman dahulu itu yang diidolakan orang-orang sing panglima sing tegas, ya, sing hebat, sing seperti Pak Soeharto, Pak SBY. Tapi lebih ke sini kelihatannya lebih cenderung kepada hal-hal sing bersifat untuk halus, akhlak dan lain sebagainya. Maka haqqo jihadi ini ya, bisa kita lakukan dengan dakwah dengan tulus, lembut, halus ya, agar apa? Agar lebih diterima, agar lebih didengar di kalangan masyarakat. Jadi kita dakwah itu kan juga menyesuaikan dengan culture ya, dengan budaya ya. Haqqa jihadih.
Ittaqullah ini sebagaimana ditafsirkan dengan ayat yang lain, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena jihad ini bagian dari takwa. Karena jihad adalah perintah Allah. Malah Imam Syafi'i ini kan pendapatnya malah lebih jelas sebenarnya tentang masalah jihad ya. Jihad itu kan termasuk wajib. Minimal ya, cara Imam Syafi'i itu menempatkan pasukan di perbatasan. Jadi minimal seperti itu. Nah, zaman biyen itu kan pasti setiap tahunnya itu pasti ada ekspansi kemana, perang kemana. Tapi Imam Syafi'i itu minimal seorang-orangnya ada pasukan di perbatasan, boleh latihan perang atau apa untuk memperkuat begitu. Haqqa jihad ittaqullah haqqa tuqatih wa qauluhu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wa ma ja'ala lan ora ndadekaken sapa Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh fid dini ing dalem agama min harajin saking kerupekan. Agama ini tidak dibuat untuk mempersulit kalian. Agama itu mudah. Nembe salat mawon. Salat itu kan rukun Islam sing setelah syahadat ya, itu kan sing utama. Salat itu tiangnya agama. Tapi coba kita lihat bagaimana lembutnya Allah, lenturnya, mudahnya agama. Ketika kita bepergian sing ada dua marhalah niku cara sakniki kurang lebih itu 90 km begitu. Kita itu dibolehkan untuk jamak dan qashar. Sing asile 4 rakaat menjadi 2 rakaat juga bisa digabungkan. Jika dilakukan di waktu yang pertama namanya jamak takdim. Jika dilakukan di waktu yang terakhir namanya jamak takhir. Ini menandakan bahwa wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama tidak diciptakan untuk mempersulit kalian. Terus lagi ketika kita berbicara masalah sholat ya, Allah mensyariatkan sholat ini sesuai dengan waktu kita. Contoh maghrib kita niki kan ya orang mungkin maghrib kan kerja nih wayahe laut. Isya juga waktunya tidak terlalu malam ya. Terus nanti sebentar lagi isya kan tidak terlalu malam. Ketika subuh ya. Ketika subuh itu pun secara ilmu medis itu juga sudah waktunya untuk tidur. Waktunya bangun maksudnya. Nah, ketika itu dilakukan ini juga akan terjadi sehat nih, harmonis. Badan kita itu akan lebih harmonis. Duhur juga waktunya pas wayah ngaso, asar wis bar nyambut gawe ini begitu. Jadi Allah itu tidak mempersulit. Mau nembe teng perjalanan mawon nggih. Teng perjalanan melakukan puasa itu wajib, itu boleh itu tidak berpuasa. Tapi nek zaman sakniki nggih. Zaman sakniki nggih pesawat. Kados mriki Pekanbaru misalkan nggih maro sepuh kalau ditempuh dengan mobil kula niku biasanya karena si supire dhewe nggih, disenggeli dhewe itu 3 hari 3 malam. Tapi nek pesawat niku nggih sing ngeterno durung tekan ngomah, sing diterno wis tekan ngomah. Nggih, kula ngeterke IP-ne kula sakniki niku kan bandarane senengane sing teng Kulon Progo. Karena Kulon Progo itu ada pesawat sing tidak usah transit. Langsung tekan Pekanbaru. Sing tak terno niku wis tekan omah, kula niku ijeh tekan perjalanan. Kulon Progo dugi mriki kan lumayan ya. Nah, ini. Lah maka di dalam kasus ini ya kita lebih diutamakan untuk puasa tentunya kan ngoten nggih. Karena alasannya kan apa? Harajin, kerupukan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kita dengarkan penjelasan dari Ibnu Katsir. Apa maksudnya? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ai ma kallafakum ma la tutiqun. Wa ma alzamakum bi syai'in yashukku 'alaikum illa ja'alallahu lakum farjan wa makhrajan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membebankan sesuatu yang berat kepada kamu, sesuatu yang di luar kemampuan kamu. Di syariat niki wis diatur kalih Allah, disesuaikan nggih. Disesuaikan dengan hari-hari kurolan panjenengan.
dengan kondisi fisik kula lan panjenengan umat Nabi Muhammad sing cilik-cilik ora kaya umat Nabi Musa zaman dahulu nggih. Apalagi ketika berbicara kaum Ad nggih, kaum Samud niku wonge gede-gede. Jadi sudah menyesuaikan, tidak sulit nggih. Kadang-kadang menungsane dhewe iku sing mempersulit dhewe nggih. Karo pangeran iku digawe mudah, tapi wong-wong iku sing ora gelem digawe mudah. Isih kurang ae, isih kurang ae nggih. Nah, maka kan ada hadis kan nggih. Ada sekelompok orang niku sing sowan silaturahim di kediaman Rasulullah. Kebetulan beliau nembe sare. Tanglet kali garwane Aisyah. Nek cara sakniki nggih biasane bunyai ya. Nek mbiyen wahai ummul mukminin Kanjeng Nabi niku nek dalu melek napa sare? Dijawab kali Aisyah, Nabi niku biasa-biasa. Yo kadang muwu niku tani nggih, kadang-kadang nggih sare. Jadi menjaga kondisi tubuh. Orang derung terus melekan terus mboten. Oh, ngono. Lah Kanjeng Nabi iki setiap hari poso apa ora? Dijawab kali Aisyah, tidak. Nabi itu ya kadang poso, kadang mboten. Nek pas nembe takon karo bojone, "Dik, iki mau kowe masak apa?" "Alah, Mas, lagi ra ono sing dimasak." Minyak goreng ya laren antri. Brambang ya dadak larang regane angel barange. Ah ya wis ra apa-apa Dik, ono aku tak poso. Jadi sederhana ngoten nggih, jadi enggak. Jadi lho ngoten niku tiang-tiang niku ada ngomong, "Oh, pancen Dik niku nabi ya ora apa-apa, nek awak dhewe kudune lebih keras daripada dia." Wah, kita iku kudune ya ora keras. Nabi terus mu niku tani, niku marah. Wis cara kasane apa sing tak perintahno lakoni, apa sing tak larang tinggalno. Wis ngono. Tegas diseneni. Ya dikoyoan bibit kawite wong sing seneng kotak-atik matuk kan ngene iku wae. Nek kepengin ngotak-ngatik dhewe, ketoke kok kurang ya. Nek ngene kok ketoke kok ya kurang macem ngono lho. Jajal digawe sing kotak macem sithik piye. Nah, mungkin yaitu berbicara seperti itu. Maka sebenarnya nek masalah dunia niku dibebaskan. Awa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silakan. Zaman biyen tindak haji, pakai onta, sekarang pakai pesawat enggak ada hubungannya nggih. Karena itu kan antara ibadah dengan masalah dunia. Masalah dunia terserah silakan. Semakin digali filsafatnya, pengetahuannya, semakin tinggi peradabannya. Nah niki Fassolatu diterangkan juga allati hiya akbaru arkanil Islam ba'da syahadatain tajibu fil hadri arba'an wa fi safari taksiran ila snai. Salat mawon sing utama-utamane ibadah itu dilakukan ya 4 rakaat sing paling akeh kan ngoten nggih. Lah ketika di dalam perjalanan bisa dijamak dan dikosor menjadi 2 rakaat. Wa fil khaufi yusalliha ba'dul a'immah rakaatan. Salat khauf dalam tekanan ya. Mungkin dalam perang kayak Rusia Ukraina nek salate kesuwen iso kudunan rudal ya. Iku iso rakaat. Salat khauf ya. Salat yang dalam kondisi darurat ya. Bahkan waktu sholli rijalan warubanan ya, bahkan dalam khauf itu bisa salat dengan numpak ya. Numpak atau dengan pelaku ya. Nek salat wong perang niku kan gantian ngoten, tapi nek salat dalam kondisi kondisi sing darurat niki bisa sambil numpak. Baik menghadap kiblat nggih, mustaqbil kiblati wa ghairi mustaqbiliyah. Baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini maksudnya apa? Kemudahan di dalam agama. Wal qiyamu fiha yasqudu li uduril maridi. Salat iku nek kuat ya karo ngadeg, dene ra kuat karo lungguh. Nek ra kuat karo lungguh ya karo turunan, nek kuat karo turu miring, nek ra kuat kabeh diturokno disolati sisan berarti. Innalillahi ya ngoten. Lah anggere jero nyawane ya saking sak ora-orane isyarat tenggone atine ngoten. Nek wis rasa kabeh ya cepet-cepet ya disolati berarti. Nah, salat saja bisa ini artinya napa? Wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak pernah mempersulit.
millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Jadi millata abikum Ibrahim ini termasuk millah ya, sunnah tuntunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sering dikonotasikan sebagai abikum, bapakmu ya. Sebabnya apa? Sebab Nabi Ibrahim itu ya memang bapaknya para nabi. Dan syariat beliau itu banyak dilegalisasi sehingga kepada kita ya, di antaranya khitan, motong kuku dan lain sebagainya. Termasuk haji ya. Haji pondasinya kan juga dari Nabi Ibrahim. Maka beliau mendapat sebutan abikum, bapak kita semua ya. Ya, seperti apa? Bapak kesehatan itu siapa? Bapak perdamaian itu Pak SBY dan sebagainya ya. Nah, faaqimus sholata wa atuz zakah. Faaqimu lan becik jumenenge sira kabeh salat ang salat wa atulan padha nguwai az-zakat ing zakat wa tasimu lan becik padha njaluk pitulung billahi kelawan Allah wa utai Allah iku maulaku bendoro sira kabeh fa nikmal maula utai aku sak api-apike bendoro tuan. Bendoro niku tuan wa nikman nasir lan sak api-apike zat ingkang nulung. Jadi dirikanlah sholat, bayarlah zakat dan mintalah tolong kepada Allah karena Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan pertolongan. Sudah sampai saya tanya jawab fadum tuwone wis nang angka 7. Nah, ini silakan kita buka agar kajian kita tidak satu arah. Kita berikan waktu, space waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Misalnya maling atau rampok. Nggih. Kemudian saya memberikan diri untuk melawan. Nggih. Melawan supaya itu di saya maupun di tetangga saya mencolokkan. Atau mungkin kejadian itu di perjalanan dan tidak tahu dan saya mengadakan melawan. Kemudian terjadi duel. Itu tak kalah mati itu bagaimana? Ya, jadi bagaimana melawan perampok ya? Misalkan nglawane iku wong jenenge wong nglawan iku jujukane kebablasan jadi rampoknya mati. Bagaimana hukumnya? Jadi begini, melindungi diri itu wajib, ya. Mempertahankan harta benda itu wajib, mempertahankan kehormatan itu wajib. Jadi ada istilah al-khumsah, 5 hal yang dijaga, 5 hal yang dihormati dan dijaga di dalam Islam. 1 nyawa paling berat ya. Maka apapun yang dapat merusak nyawa ya, ini juga hukumannya berat ya. An-nafsu bin nafsi, ketika membunuh juga harus dibunuh. Maksudnya apa? Ketika dalam kondisi kita itu kepepet ya, mau dirampok, ya kita wajib untuk membela diri. Dan sampai mati ya enggak apa-apa, itu kan karena apa itu memang tujuannya dia nek ora awak dhewe sing ora mungkin tidak melukai, kita yang dilukai kan ngoten nggih. Terus yang kedua itu harta. Harta ini termasuk dijaga di dalam Islam. Barang siapa yang melakukan perusahaan harta itu ada kifarat, ada hukumannya. Terus akal ya. Merusak akal ini juga tidak boleh. Nasab, merusak nasab artinya hubungan bebas itu loh, tanpa adanya pernikahan ya. Terus yang kemudian ad-din, agama. Jadi 5 hal ini dijaga dan dilindungi. Maka ketika kita mempertahankan diri ya, dari wong sing ape ngerampok awak dhewe, membahayakan jiwa kita atau membahayakan napa niku namine harta kita ya. Ya kita wajib, malah itu termasuk jihad. Kok umpamane kok ana apa sih awak dhewe sing tumbang ya, kita termasuk kategori mati syahid ya. Jadi begitu. Jadi mama harus wajib, harus dilawan ya. Kula ngeten iki kula kemotan. Nah, ini cerita sebentar ya. Suatu saat niku kula pernah perjalanan ke Sumatera.
Sing tidak wayah mudik. Nek wayah mudik pasti kan rame nggih. Rombongan konvoi kathah. Niku mboten wayah mudik. Ngeterke motor Morospo tuh mobil dari Jakarta tak antar. Lo hanya 2. Waktu itu tolnya baru sampai Bandar Jaya. Nah, sampai Lampung. Dikejar. Kula turu sing nyupir adike kula, kejar motor sekawan. Banter malah. Terus kula ngomong, "Ora usah banter, santai ae." Lah piye? Yo masuk disapu ae ngono. Sapu tindaki ae wis ora langgeng. Yen soalnya nek awak dhewe yang tidak melukai kita sing akan celaka nanti. Akhirnya adalah kersane Allah, Allah selamatkan. Mungkin bohonge ras itu bukan karena minder, bukan karena sakake, bukan karena apa, minggir dhewe wonten sios gitu. Nah, itu jadi wajib kita itu untuk melawan. Monggo pertanyaan lain. Okay. Yang kedua, pekerjaan apa yang menunjukkan riba? Riba itu pembahasannya banyak ya. Jadi nanti macam-macamnya banyak. Ini asal mula nanti mungkin pada sesi Jumat yang datang mari kalau tak membawa spesialis buku fikih ya. Jadi sambil textbook ya nanti tak bacakan. Jadi secara gambaran besar saja riba itu pertama kali hubungannya kan antara uang dengan uang. Makanan pokok ditukar dengan makanan pokok. Beras ditukar karo beras, garam dengan garam. Awalnya seperti itu. Sing pokoknya. Terus yang kemudian nanti juga akan berkembang ya. Di dalam pembahasannya dalam ilmu fikih itu kan ilmu fikih itu salah satu fan ilmu yang selalu berkembang terus. Ya. Kenapa? Karena permasalahan yang berkaitan dengan muamalah niku berkembang terus. Contohnya nopo? Biyen niku kan pembayaran lewat uang lewat dinar. Saniki mboten usah kok. Kula ngangge aplikasi link aja ditemplekno gitu wis bayar. Begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Di antaranya juga masalah utang piutang ya. Utang piutang misalkan ngeten. Nah, iki secara gambaran. Misalkan utang sing asile 5.000 atau angger sasine muda 2.000 dan lain sebagainya. Makanya ada hadis nggih. Ada hadis dari Rasulullah itu yang sangat jelas nggih. Bahwa di akhir zaman nanti manusia itu akan makan riba. Sahabat, apakah semuanya kanjeng Nabi itu? Ya, Nabi ngoten nggih. Karena pripun nggih? Saat sekarang itu transaksi ini dan itu lain sebagainya itu kelihatannya ya meskipun sulit sebenarnya kita harus menghindari begitu. Tapi saya tidak ingin mengatakan dia mempermudah atau memperingan riba. Memang saat ini tuh banyak sekali prakteknya. Terus seperti gade menggade dan sebagainya. Mobil tak gade terus senilai piro 20 juta. Tapi sesasi ini nanti nguntungi. Jadi itu ada namanya faldoli. Jadi napa niku duit sing diundakno seperti itu. Begini anak-anakan itu gambaran luasnya. Kalau dereng sakit jawab secara detail karena nanti ada babnya khusus. Bab riba itu jelimet kuatah dan sangat rumit. Tapi tidak alasan untuk kita menghindarinya. Harus dijawab. Cuma dalam kesempatan ini mungkin kalau jawabnya hanya sekilas mawon. Karena harus membaca dulu buku fikih. Ngoten ya. Insyaallah makanya Jumat yang akan datang nanti akan lebih jelas. Tadi kalau tak membawa fiqhus sunnah ya, itu lebih cetoh di dalam membahas masalah riba. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Luar dari nggih, monggo. Insyaallah itu besok hari itu Idul Adha-nya itu ada yang begitu. Nggih. Yang bikin permasalahan ini puasa Arafahnya itu ketentuannya gitu. Nah itu, nggih. Saya istilahnya secara pemerintah itu melakukan hari Arafah. Nggih. Tapi ada istilahnya organisasi lain yang melaksanakan Sabtu. Nggih. Kita kan susahnya Arafahnya itu. Nggih. Betul. Jadi puasa sebenarnya antara Idul Adha dan puasa Ramadan itu suatu hal yang sama. Poso kan begini. Poso sebenarnya nek wis
ndisiki poso ya ora oleh, ngereni kan ya ora oleh. Seperti niki. Itulah kan sing kaitannya tentang Arafah. Jadi masalah-masalah seperti ini kan masalah ijtihadi ya. Di dalam menentukan napa niku titik hilal ya. Ada yang menggunakan teknik hisab ya. Hisab itu berarti dihitung. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal ya. Ru'yatul hilal itu berarti menggunakan metode untuk melihat bulan dengan beberapa peralatan yang diprakarsai oleh BMKG, mungkin seperti itu. Jadi hal yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan ijtihad ini, meskipun nanti dampaknya ya, besar ya, kados urung poso kan yo haram, wis poso lek ora poso kan yo haram. Seperti Arafah kan seperti itu. Tetapi di dalam ini kita itu yang penting kita itu mengikuti satu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya terserah nanti pendapat yang mana ya. Jangan sampai kita itu mengikuti apapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena ketika kita berbicara masalah bulan, itu kan tentu kita harus percayakan kepada yang ahli ilmu nujum. Ilmu nujum itu mboten hitung-hitungan dina kaya ahli dukun mboten. Jadi ahli nujum itu yang menguasai ilmu perbintangan dan perbulanan. Jadi menurut pendapat saya pribadi ya, itu juga semacam pilihan ya, mengikuti pendapat dari guru-guru kita, ormas kita ya, yang tentunya mereka sudah mempunyai tim khusus ya, dan kita percaya itu, atau kita mengikuti pendekatan dari pemerintah yang juga sudah mempunyai BMKG dan lain sebagainya, itu juga benar ya. Yang tidak benar itu yang mengikuti sesuatu yang dia itu tidak bisa menjelaskan secara fan ilmu tersebut. Misalkan orang duwe tim ya, orang duwe tim untuk menentukan bulan, tidak ada ahli hisabnya, tidak ada ahli ru'yahnya. Kok berbicara itu tidak boleh. Tetapi itu diperbolehkan apabila itu memang mempunyai landasan yang jelas. Contohnya begini ya. Contoh di dalam kita masalah bismillah salat kan ngoten nggih. Di dalam bismillah salat nggih, nek maca Fatihah ini kan juga suatu hal yang rukun, hal-hal yang penting. Salat nek gak maca Fatihah kan berarti salatnya ora sah begitu. Lah ada ulama yang mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Berarti ini ra diwaca kan salatnya ora sah. Lah sedangkan ada yang mengatakan bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Ini kan suatu hal yang iso dikatakan bedane adoh nggih ngoten nggih. Ya kados niki wau, wis poso apa durung? Nek wis poso kok durung poso berarti kan dosa. Utawa ndisiki poso kan dosa. Tetapi nyatanya ketika mereka ini mempunyai alasan sing tepat nggih, alasan sing tepat secara hujjah, secara ilmu itu, ada ulama ketika kita berbicara masalah bismillah, ada yang mengatakan ini adalah bagian dari Fatihah karena hadis ini, ada yang mengatakan bismillah tidak bagian dari Fatihah karena bagian dari ini juga dua-duanya kita harus menghormati mereka. Begitu juga di dalam masalah penentuan awal Ramadan, Idul Fitri